Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ghazali dalam karyanya yang terkenal Kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan seorang ahli maksiat yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat yang kesehariannya hanya mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran. Nah, berikut ini kisah ahli maksiat yang disolatkan wali Allah. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Suatu hari yang panas, seorang laki-laki ahli maksiat yang tenggelam dalam dosa meninggal dunia. Tidak ada anggota masyarakat yang simpati pada jenazah laki-laki setengah baya yang ditinggal di sudut kota Basroh ini, termasuk juga kepada keluarganya. Istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan membantunya untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk itu, karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya saking ahli maksiat suaminya. Istri almarhum terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda yang berisi jenazah suaminya ke musola. Ia juga tidak menemukan jamaah musola yang berkenan mensolatkan jenazah suaminya. Istri almarhum kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka untuk dimakamkan. Tak disangka ia mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya untuk mensolatkan jenazah tersebut. Orang itu tidak lain adalah orang zuhud yang ujlah di sebuah bukit di tepi kota yang terkenal kewaliannya di kalangan penduduk. Tak berapa lama tersiar kabar di tengah masyarakat Basroh bahwa orang yang dikenal wali Allah rela dan berkenan menuruni bukit hanya untuk mensolatkan jenazah si Fulan yang dikenal sebagai seseorang pemabuk. Masyarakat Basroh pun sambil terheran-heran lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama karismatik yang dikenal sebagai wali Allah untuk mensolatkan jenazah tersebut. Masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut. Wali Allah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara langit. Turunlah, temui jenazah si Fulan. Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Solatkanlah jenazahnya, karena sungguh ia telah diampuni." Mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, Nawab nang di bon metu orang mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, masyarakat Basroh makin takjub dan heran. Sedangkan ulama karismatik ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki pemabuk ahli maksiat tersebut. Wali Allah itu lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup sebagaimana dikenal masyarakat Basroh, menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan
dan mabuk minuman seharian. Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu? Tanya ulama karismatik tersebut. Sementara masyarakat memperhatikan dengan hikmah jawaban istri almarhum. Baik, ada 3 hal yang kuingat, jawab istri almarhum. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya, waktu subuh almarhum suaminya segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat berjamaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Yang kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Yang ketiga, tidak jarang almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat. Wahai Tuhan, pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini? Mendengar keterangan istri almarhum, ulama karismatik itu berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Basrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya hinggap pada dirinya dan masyarakat kota Basrah. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak memandang hitam putih seseorang di masyarakat dan tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam agama Islam. Semoga video ini bermanfaat.